Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang surat berharga dari Warkat Perbankan dalam praktek perbankan. Di sini anggota kelompoknya yang pertama ada Hanifah Mutiarani Iskandar dengan NPM 231, lalu ada Nazra Tara dengan NPM 235, lalu ada saya Raffi Cesario dengan NPM 237. Latar belakang. Surat berharga dalam konteks market perbankan merujuk pada instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan dan berfungsi sebagai alat pembayaran. Dalam praktik perbankan Indonesia, jenis surat berharga meliputi cek, bilet, giro, wesel, dan promes. Surat-surat ini memiliki nilai tunai yang sama dengan angka yang tertera dan dapat dipindahtangankan, memungkinkan pemegangnya untuk melakukan transaksi atau pembayaran. Selain itu, surat berharga juga berperan penting dalam sistem moneter sebagai alat legitimasi dan pemindahan dana. Lalu yang pertama adalah surat barkat. Surat barkat merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagai instrumen keuangan untuk menggambarkan dana yang belum diterima. Barkat juga dapat digunakan sebagai bukti atas suatu pembayaran atau transaksi keuangan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanifah. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis surat berharga yang umum digunakan dalam perbankan. Yang pertama ada wesel. Wesel ini merupakan surat berharga yang digunakan untuk meminta pinjaman uang dengan janji untuk membayar kembali beserta tambahan biaya. Wesel biasanya digunakan dalam jangka waktu tertentu dan harus dibayar kapanpun yang ditentukan. Yang kedua ada biliet giro. Biliet giro ini instrumen keuangan yang digunakan untuk melakukan transaksi giro. Nilai dari transaksi ini harus dibayar menggunakan biliet giro, bukan tunai. Selanjutnya ada obligasi negara retail Indonesia atau ORI. Surat utang yang dikeluarkan oleh negara untuk meminjamkan modal kebutuhan negara. Sukuk tabungan atau ST adalah produk syariah dari ORI yang tidak boleh diperjualbelikan di pasar sekunder. Selanjutnya ada cek. Cek ini digunakan sebagai surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk melakukan transfer uang ke nama tertentu. Pembayaran cek biasanya dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan dalam cek itu sendiri. Selanjutnya ada surat utang negara atau SUN. Surat utang negara ini termasuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran pendapat belanja negara atau APBN. Yang terakhir ada saving bond retail atau SBR. Saving bond retail ini merupakan investasi surat berharga retail yang diperuntukkan bagi perseorangan dengan imbal hasil berupa kupon atau bunga. Minimal pembeliannya 1 juta rupiah dan jangka waktu 2 tahun, namun bisa dicairkan lebih awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nazra. Baik, selanjutnya ada penggunaan surat berharga dari Warkat Perbankan seperti surat berharga negara (SBN) memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Contohnya yang pertama seperti pertumbuhan ekonomi, yaitu SBN berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan setiap peningkatan 1% dalam SBN meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,285%. Penerbitan SBN berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan konsumsi. Yang kedua, pembiayaan proyek, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan SBN digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan program pemerintah yang mendukung pembangunan nasional. Ketiga, likuiditas pasar, yaitu surat berharga meningkatkan likuiditas di pasar keuangan, memfasilitasi investasi dan transaksi bisnis. Namun ada risiko terkait utang yang meningkat dan potensi inflasi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada regulasi yang mendukung. Peraturan Bank Indonesia seperti PBI nomor 18 garing 11 garing PBI garing 2016 dan PBI nomor 17 garing 18 garing PBI garing 2015 yang mengatur transaksi dan penata usahaan surat berharga di pasar uang. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan lingkungan yang aman dan teratur bagi perdagangan surat berharga, mendukung pertumbuhan pasar keuangan di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mengatur perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, memberikan kerangka hukum untuk menerbitkan surat berharga oleh bank.
Kedua, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, yaitu mengatur surat utang negara, menetapkan prosedur penerbitan dan pengelolaan surat utang, serta menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi investor. Ketiga, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai surat berharga syariah negara atau yang disebut juga SBSN, yaitu mengatur penerbitan surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah untuk membiayai proyek pemerintah. Selanjutnya ada pendapat yaitu surat berharga dari warkad perbankan dalam praktek perbankan memiliki beberapa manfaat bagi nasabah. Hal ini bisa dilihat dari fleksibilitas jenis-jenis surat berharga seperti cek, ESEL, Giro, SAN, SBR, dan ORI. Selain berdampak bagi nasabah, surat berharga dari warkad perbankan juga berperan mendukung stabilitas dan keamanan di sektor perekonomian negara. Baik, saya ambil alih. Kesimpulan dari presentasi kami, surat berharga yang diterbitkan melalui warkat perbankan seperti cek, bilet, giro, dan surat perintah pembayaran lainnya merupakan instrumen penting dalam sistem perbankan dan transaksi keuangan. Warkat perbankan berfungsi sebagai cara yang sah untuk melakukan pembayaran, pemindahan uang, dan menjamin berbagai transaksi. Penerbitan, pengelolaan, dan distribusi surat berharga ini tunduk pada berbagai peraturan hukum. Misalnya, ada peraturan tentang validitas, jangka waktu, dan proses clearing untuk cek, bilet, giro agar transaksi berjalan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, perbankan sering menghadapi masalah seperti pencurian, pemalsuan, atau penyalahgunaan surat berharga. Karena itu, perbankan harus selalu taat memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan dan penggunaan surat berharga, serta menerapkan teknologi untuk meningkatkan keamanan dan kecepatan transaksi. Lalu saran dari kelompok kami yaitu saran untuk surat berharga dari warkat perbankan dalam praktek perbankan ialah lebih ditingkatkan lagi keamanan transaksi, meningkatkan integritas sistem clearing, dan lebih meningkatkan pengawasan yang ketat dari otoritas jasa keuangan atau OJK, dan lebih mengembangkan lagi tentang surat berharga yang lebih fleksibel. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.